Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum ya ikhwah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelas 9 B ya, kelas 9A, B, C, D dan E. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mapel hari ini adalah mapel tahfidz. Ya, mapel tahfidz dalam artian mapel teori untuk pembelajaran hafalan Al-Quran, ya, teori kita memahami bacaan Al-Quran kita, ya, tilawah Al-Quran kita, yang mana pada waktu antum sekalian kelas 8 diajar oleh Ustadz Hakon, kemudian khusus untuk kelas 9 ini kalian belajar bersama Ustadz Mulyadi, yang mana babnya adalah bab ke-11, ya, karena sebelumnya kalian sudah belajar sampai bab ke-10, ya, yakni bab tentang tafkhim wa tarqiq, ya, bab tentang tafkhim dan tarqiq. Oke, langsung saja untuk bab yang Ustadz ajarkan ini bab yang ke-11. Silakan nanti kalau sudah ada bukunya, yang sudah ada bukunya di rumah dibaca, dilihat, ya, buku pegangan kalian, ya, ini buku panduan ilmu tajwid, ya, panduan ilmu tajwid yang Ustadz pegang ini. Silakan nanti dibuka halaman 121, ya. Yang belum dapat bukunya nanti mudah-mudahan segera bukunya itu sampai ke rumah. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Coba lihat, yang pertama adalah, ya, bab ke-11 tentang idgham dan pembagiannya, ya. Bab ke-11 tentang idgham dan pembagiannya. Yakni ada 3, ya, secara ringkas Ustaz sebutkan ada 3. Yang pertama adalah idgham mutamathilaini, ya, idgham mutamathilain. Kemudian yang kedua adalah idgham mutajanisaini. Kemudian idgham mutaqaribaini. Ya, secara ringkas ada 3 pembagian idgham, ya. Coba kita lihat apa itu idgham, ya. Idgham adalah memasukkan, ya, memasukkan atau melebur huruf, memasukkan, ya, huruf sebelumnya ke huruf berikutnya, ya. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan 2 huruf seperti bunyi 1 huruf yang ditasydidkan. Ya, ini pengertian dari idgham. Ya, ini memasukkan, idghalu syai' ala syai'. Ya, idghalu syai' ala syai'. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Coba, ya, berdasarkan makhraj dan sifat-sifatnya, ya, idgham itu terbagi menjadi 3 macam, ya, yang tadi Ustaz sebutkan. Yang pertama adalah idghamul mutajanisaini, idghamul mutamathilaini. Mutajanisaini juga sama, ya, nama lainnya adalah idgham al mutamathilaini. Apa itu idgham mutamathilain? Yakni, ya, pertemuan 2 huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya, hurufnya itu sama, ya. Kemudian
sifatnya juga sama. Contohnya, lihat contoh yang Ustaz tandai ini. Fama rabihat tijaratuhum, ya, idghamul mutamathilaini. Fama rabihat tijaratuhum. Ya, tidak boleh kamu baca fama rabihat tijaratuhum, tapi langsung, ya, karena ya seperti kaidah yang tadi Ustaz sebutkan, hurufnya seperti bunyi satu huruf yang ditasdidkan. Artinya taknya ini ya ada tasdidnya. Fama rabihat tijaratuhum. Ya, biasanya kalau di Quran versi Madinah, ya ini versi Madinah itu ada tasdid, ya, tak sebelumnya dengan tak sesudahnya itu ada tasdid di tak sesudahnya. Kemudian contoh yang berikutnya, ainama takunu yudrikkumul maut, ya, ainama takunu yudrikkumul maut. Ini juga sama. Mana idgham mutamathilaini? Ada di sini. Yudrik ada kaf, kemudian setelahnya juga ada huruf kaf. Maka nggak boleh kita baca yudrikumu, tapi yudrikkumul mautu. Ya, ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, bal la tukrimunal yatim. Nah, ini juga sama. Ada huruf lam, kemudian setelahnya ada huruf lam juga. Maka ya lam di situ double, maka harus ditasdid, harus ditekan. Bal la tukrimunal yatim. Ya, ini contoh yang ketiga. Ya, contoh yang keempat, idrib bi'asakal hajar. Ya, ini sama ya. Mana hurufnya? Ya, mana huruf idghamul mutamathilain? Mana? Ya, betul, huruf ba. Idrib bi'asakal hajar. Idrib bi'asakal hajar. Ya, ini ya, huruf ba, kemudian depannya ada huruf ba. Dan selanjutnya adalah lahum maghfiratum, ya, lahum maghfiratun, ya. Ini ada huruf mim, kemudian setelahnya ada huruf mim. Ya, beda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau ini ada gunnahnya. Lahum ditahan dulu karena mim termasuk dari huruf gunnah. Ya. Ya, ini ya contoh-contoh dari idgham mutamathilaini. Ya. Kemudian contoh yang kedua adalah, saya jelaskan yang ini, idgham pada lam sama bal sama lam tidak perlu ditahan. Ya, ini contoh yang tadi penjelasannya, sehingga seakan terdengar gunnah. Ya, sehingga seakan terdengar gunnah. Ya, yang kedua adalah idgham al-mutajanisain. Ya, idgham mutajanisain, yaitu pertemuan dua huruf yang makhrajnya sama, ya. Pertemuan dua huruf yang makhrajnya sama namun sifatnya itu berbeda. Ya. Ya, di dalam Al-Qur'an, ya, pertemuan huruf-huruf yang memiliki kesamaan makhraj namun berlainan sifat, ya, ada berapa ini? Ada 3, ya. Mim, yang pertama adalah to, dal, sama ta, ya. Tata letaknya sama, cuma sifatnya itu berbeda. To, dal, sama ta, ya. Kemudian yang kedua adalah zo, zal, sa. Zo, zal, sama sa. Kemudian yang ketiga, ba sama mim. Ba, mim, ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya.
Ya, contohnya adalah qad tabayyana, ya, qad tabayyana dibaca langsung masuk ke huruf ta, ya, nggak usah kita masuk ke huruf dal dulu, ya, dikolkolahkan dulu baru masuk ke ta, enggak, itu salah, tapi langsung ke ta, qad tabayyana, ya. Kemudian yang kedua adalah asqalat da'awallah, asqalat da'awallah, ya, ini yang kedua, ta bertemu dengan dal, ya, maka ya taknya ini mengalah langsung ke dal. Kemudian zal dengan dho, idzalamtum, masuk ke dho langsung, idzalamtum, ya, dibaca langsung masuk ke huruf dho. Kemudian ya idhammat ta'ifatani, ya, tak dengan to ini juga sama, dibaca langsung, nggak boleh kita baca idhammat ta'ifatani, itu salah, tapi langsung ke to, idhammat ta'ifatani. Kemudian yang berikutnya adalah yalhas dzalika, ya, ini ya, ya, irkam ma'ana, ya, irkam, seolah-olah tidak ada baknya, ya, padahal irkab, ya, aslinya adalah irkab ma'ana, tapi langsung masuk ke huruf mim, irkam ma'ana. Ini juga sama yang terakhir, basat ta, seharusnya basat, ya, pakai to, ya, tapi langsung ke ta, dibaca masuk ke huruf ta dengan tetap menampakkan sifat isti'la, basat, ya, to-nya kelihatan, ya, ya, basat ta, basat ta, nggak boleh kita baca basat ta, tapi basat ta. Ya, ini tentang idgham mutajanisaini. Kemudian yang terakhir adalah idgham al-mutaqaribaini. Apa itu idgham mutaqaribaini? Yakni pertemuan dua huruf yang makhraj, ya, makhraj dan sifatnya itu berdekatan, mutaqaribani, dari kata qaruba, ya, berdekatan, ya, hampir sama, ya. Contohnya adalah huruf-huruf berikut, qaf sama kaf, qaf itu di sini, kemudian kaf, qaf kaf, qaf kaf, ya, kemudian huruf lam sama ro, lam ro, lam ro, ya. Kita lihat contoh berikutnya, ya, contoh di bawahnya, alam nakhluqkum, ya, ini qaf dengan kaf, nakhluqkum, nggak boleh kita baca alam nakhluq, kesulitan, ya, kesulitan kalau harus kita qaf terlebih dahulu, tapi langsung ke huruf kaf, alam nakhluqkum, ya, dibaca langsung masuk ke huruf kaf tanpa mengkolkolahkan huruf qaf, ya, jadi nggak boleh dikolkolah dulu, ya, seperti alam nakhluqukum, itu salah. Kemudian yang contoh berikutnya adalah lam dan ro, wa qur rabbi, ya, wa qur rabbi zidni ilma, nggak boleh kita baca wa qul rabbi, tapi langsung masuk ke huruf ro, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma, ya, begitu ya. Ini adalah pembagian idgham, ya. Satu lain lagi, idgham itu terbagi menjadi 3, idgham idgham mutamathilaini, yang kedua adalah idgham nisaini, kemudian idgham mutaqaribaini, ya.
kalau idgham mutamatsilaini itu persis ya, huruf dan makhrajnya itu sama. Makhraj dan sifatnya itu sama. Ta ya ta, tha ya tha, sama. Kemudian idgham mutajanisaini adalah pertemuan dua huruf yang makhraj ya, makhrajnya itu sama tetapi sifatnya itu berbeda. Ya. Ba, mim itu sama, dha, dzal, tha itu sama, tapi sifatnya itu berbeda. Ya, yang nanti antum lihat contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, idgham mutaqaribaini. Ini sama. Ya, idgham mutaqaribaini adalah dua huruf yang makhraj dan sifatnya itu berbeda. Ya, lam, ro, qaf, kaf. Nah, ini dua huruf ya. Ya, nanti antum pelajari juga ketika bukunya itu ada, lihat nanti dibaca. Nanti pertemuan minggu berikutnya kita akan praktek ya. Kita akan praktek ini sebelumnya ada slide berikutnya. Nah, nanti akan praktek di halaman 123 dan 102 sampai 125. Ini nanti kita lebih praktek sebetulnya. Ya, cuma waktunya terbatas. Jadi Ustadz bahas cuma teorinya saja. Idgham terbagi menjadi 3. Nanti antum praktekkan di rumah. Silahkan ketika membaca ya dibetulkan sembari membaca. Intinya adalah praktek ya. Sudah dapat teori, silahkan nanti antum praktekkan di rumah. Ketika menghafal, ketika membaca Quran, ketika setoran dengan musyrif atau ustadzah ya, ketika baca dengan orang tua juga sama ya. Makhraj dan sifat tolong diperhatikan ya, begitu ya. Ustadz akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.